Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna 'ilma. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini menjadi langkah-langkah kebaikan yang menggugurkan dosa-dosa kita, melipat gandakan amal soleh kita, dan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, meskipun agak sedikit terlambat tadi menurut penuturan armada penjemputan ada kendala di jalan begitu ya. Sejatinya sudah siap insya Allah Selasa kedua, gitu kan. Biasanya jam 5 itu sudah sampai jemputan. Qadarullah tadi katanya ada kemacetan. Jadi terlambatan ini bukan karena saya, Pak ya. Ya, saya perlu juga sampaikan itu. Ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan tadabbur Al-Quran, yang tentu saja kita akan mengkaji beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran. Mungkin bagi yang masih ingat, yang mengikuti beberapa bulan lalu, memang khusus kajian di Selasa kedua ini adalah kajian tentang kisah-kisah Quran ya. Ada yang masih ingat terakhir sebelum bulan Ramadan kisah apa itu? Atau tadabbur surat apa itu? Kayaknya yang kita kaji waktu itu sempat kita kaji tentang surat Asy-Syu'ara ya, yang lagi viral. Itu sebelum viral itu sempat kita kaji ya. Ternyata sekarang lagi viral. Insya Allah pada malam hari ini kita akan tadabbur surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini kalau dalam mushaf tartibnya urutan setelah surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk 67, surat Al-Qalam 68. Nah, dan ini urutan mushaf ya. Kalau urutan turunnya surat Al-Qalam itu diturunkan pada fase Mekah di awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan surat Al-Qalam itu turun tidak lama setelah surat Al-Alaq, setelah Iqra, kemudian yang kedua ini Al-Qalam. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah Iqra, kemudian surat Al-Mudaththir, kemudian surat Al-Muzammil, baru surat Al-Qalam. Ala kulli hal, intinya apa? Surat Al-Qalam ini diturunkan pada masa awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Nah, ini secara tartib nuzulnya itu setelah surat Al-Alaq, Iqra, kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan Al-Qalam. Adapun tartib di sini, kalau tartib mushafnya setelah surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk itu menyinggung sekilas tentang pentingnya bersyukur. Tentang pentingnya bersyukur. Ya, bahwa surat Al-Mulk diakhiri dengan sebuah ayat, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan Allah SWT berfirman juga bahwasannya sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, ini surat Al-Mulk mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Qalam menjelaskan tentang orang yang tidak bersyukur ya, dijelaskan dalam surat Al-Qalam akan mendapatkan adab. Jadi ada munasabah. Ya, ada keterkaitan tema ya, antara satu surat dengan surat yang lain itu ada tema yang berkaitan. Kalau surat Al-Mulk
mengajak kita untuk lebih banyak bersyukur. Surat Al-Qalam menceritakan tentang kisah orang yang tidak bersyukur. Azab bagi orang yang tidak bersyukur. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini adalah huruf muqatta'ah. Sama seperti alif, lam, mim. Sama seperti ya, sin. Sama seperti ha, mim. Sama seperti to, sin, mim. Atau alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, ini semua adalah huruf-huruf yang oleh para ulama disebut sebagai huruf muqatta'ah. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mencoba menjelaskan kepada kita semua bahwa huruf muqatta'ah ini tujuannya adalah dalam rangka melemahkan. Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat diambil dari kata a'jaza yu'jizu, melemahkan. Ajzun itu lemah. A'jaza yu'jizu artinya melemahkan. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan sulit untuk ditandingi, bahkan tidak bisa ditandingi. Nah, huruf-huruf ini alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod, nun, yasin itu adalah huruf-huruf yang orang-orang Arab biasa menggunakan huruf-huruf tersebut, digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Ini tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan mereka. Ini huruf-huruf alif, lam, mim, nun, yasin, to, sin, mim, kaf, ha, ya, ain, sod adalah huruf-huruf yang sangat familiar. Kalian biasa menggunakan huruf-huruf tersebut dalam ungkapan sehari-hari. Coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab, menggunakan huruf-huruf tersebut. Tetapi bisakah kalian mendatangkan tandingan bagi Al-Quran? Qul law ijtama'atil insu wal jin, ya, kalaulah jin dan manusia itu berkumpul untuk apa? Untuk mendatangkan tandingan bagi Al-Quran, niscaya tidak akan pernah sanggup. Jadi kita kaji sekilas tentang huruf nunnya dulu. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat pertama, faedah yang bisa kita ambil dari huruf nun itu ada pesan tersirat, yaitu melemahkan orang Arab ketika Al-Quran ini diturunkan, bahwa mereka tidak akan sanggup untuk menandingi Al-Quran. Karena mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu sesuai dengan tantangan zaman. Nabi Musa, tantangan zamannya ketika itu apa? Sihir. Maka Nabi Musa ya bisa memberikan satu mukjizat, Allah berikan mukjizat, ya kan? Berikan satu penampakan yang luar biasa, dan tukang sihir tahu itu bukan sihir. Ketika tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, justru tukang-tukang sihir itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena tukang sihir yang paling tahu mana sihir, mana bukan. Karena sejatinya sihir tidak mengubah fakta, hanya mengelabui mata. Nah, para tukang sihir itu tahu bahwa yang dilakukan Musa bukanlah perbuatan sihir. Maka yang beriman ketika itu justru tukang-tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk menandingi Musa. Sekarang mukjizatnya Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, cacat, dan sebagainya. Karena apa? Tantangan zaman ketika itu sedang berkembang pesat ilmu kedokteran. Ini ya, makanya Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat yang bisa melampaui kehebatan pada masa itu. Nah, Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW karena orang Arab ini sangat mengagungkan sastra. Ada sastra-sastra pilihan, puisi-puisi pilihan yang kemudian digantung di Ka'bah, As-Sab'u al-Mu'allaqat. Itu 7 sastra jahiliyah, puisi jahiliyah yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab. Karena orang Arab ini sangat mengagungkan sastra, Allah turunkan Al-Quran yang kandungan bahasanya jauh lebih tinggi daripada penyair manapun. Maka Al-Quran bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran ini bukan syair. Justru para penyair tidak bisa menandingi
Al-Quran. Nah, ini faedah pertama dari ayat pertama, yaitu surat Al-Qalam ini diawali dengan huruf nun, dan huruf nun ini hanya Allah yang tahu maknanya, tetapi faedahnya untuk i'jaz, untuk melemahkan. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa nun di sini adalah nama ikan paus yang melahap Nabi Yunus, mengingat bahwa surat Al-Qalam ini diakhiri dengan kisah Nabi Yunus, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Yunus itu ditelan ikan paus. Ya, wadan nun idzahaba mughadiban. Ya, jadi Nabi Yunus disebut sebagai Dzannun karena konon katanya nama ikan yang melahap Nabi Yunus ini adalah nun. Nah, maka nun di sini adalah nama ikan paus yang melahap Nabi Yunus. Tapi pendapat ini kurang kuat, lebih aslam, lebih selamat kalau kita katakan ini huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah sekilas kita bahas, ada satu rangkaian kalimat yang merangkum macam-macam huruf muqatta'ah yang digunakan dalam Al-Qur'an. Susah. Nasun hakimun lahu sirrun qati'un. Nasun hakimun lahu sirrun qati'un. Nah, ini huruf muqatta'ah itu di dalam Al-Quran terdiri dari huruf nun. Ya, contohnya surat Al-Qalam ini. Shad ada di surat apa? Shad ada. Ya, kemudian surat Maryam. Ya, kemudian Hamim ada ya. Nah, kemudian kaf di surat apa? Maryam. Kaf ha ya ain shad. Ya surat apa? Yasin. Maryam juga ada. Mim surat apa? Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, lahu, lam, alif lam mim ya, alif lam mim ra ada itu di surat Al-Baqarah ya. Ha besar yang seperti ini ada di mana? Banyak ya. Nah, itu toha kan sama juga. Nah, kemudian sirun, sin, yasin ya. Ro, alif lam mim ra ya. Qaf ada ya. Kemudian alif ada juga alif ya, alif lam mim, alif lam ra, kemudian toha, ain, sin, qaf. Nah, jadi kalau disingkat ini nasun hakimun lahu sirrun qati'un. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang biasa dipakai dalam bahasa Arab. Maka wahai orang Arab yang mendustakan Muhammad SAW, coba datangkan tandingan bagi Al-Quran. Ternyata mereka tidak bisa. Pernah ada yang berusaha untuk menandingi Al-Quran, tetapi bukannya bagus, bukannya bisa menandingi, malah lucu. Iya, ada surat tandingan, Al-Fil, Anfuhu Tawil, Jismuhu Kabir, gajah, hidungnya panjang, badannya besar. Ini anak TK aja bisa. Nah, itu kemujizatan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini dibentuk dari huruf-huruf yang sama. Kira-kira mafhum ya ini ya, sisi kemujizatannya di situ. Nah, kemudian wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah menciptakan pena, kemudian dengan pena itu Allah memerintahkan kepada pena, tulislah takdir seluruh makhluk. Ya.
Ini sangat masyhur sekali hadisnya. Maka ini pentingnya Al-Qalam. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Faedah dari ayat pertama bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan wahyu yang mengajak kepada umatnya untuk menghidupkan dan melestarikan budaya literasi. Wahyu pertama apa? Iqra, bacalah. Kemudian wahyu selanjutnya adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang satu suruh baca, yang satu membahas tentang pena, nulis. Baca, nulis itu budaya ilmu. Maka kita harus menghidupkan budaya ilmu ini. Nah, sekarang saya tanya, Bapak-bapak sekalian rajin baca nggak? Baca WA? Baca status WA, alhamdulillah. Kalau status WA yang dibaca jamaah pengajian, insya Allah tentang ayat-ayat gitu ya. Nah, kadang juga jualan apa begitu. Ya, yang penting jangan curhat aja lah ya kan. Nah, itu anak-anak muda kadang curhat di status WA. Intinya baca. Jadi sebenarnya minat baca masyarakat Indonesia ini tinggi. Sangat tinggi sekali. Cuman daya tahannya rendah. Benar nggak? Nah, itu minat baca tinggi ya, tapi daya tahannya rendah. Jadi sekali scroll masih kuat, 2 kali scroll masih kuat, 3 kali udah malas. Nah, daya tahannya rendah. Nah, ini sangat disayangkan ya para netizen ya. Minat baca tinggi, minat baca rendah, minat baca tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Minat komentarnya tinggi ya, seperti itu. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat pertama. Al-Qalam, selain itu adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali untuk menulis takdir seluruh makhluk. Ini juga menunjukkan bahwa Islam ini agama yang mengusung ilmu pengetahuan. Karena Iqra itu suruh baca, Al-Qalam itu suruh menulis ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang dituduh gila oleh orang-orang kafir Quraisy, atau mungkin secara kepribadian, secara psikis Rasulullah sendiri merasa khawatir kalau malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu di Gua Hira adalah jin yang merasukinya, lalu beliau terkena penyakit gila. Kalau kita baca sirah, yang memotivasi Rasulullah adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tidak mungkin engkau gila, kata Khadijah. Tidak mungkin, kata Khadijah. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang rajin silaturahim, memberi makan kepada orang yang kelaparan, bahkan mencarikan pekerjaan bagi orang yang tidak punya pekerjaan. Engkau selalu berbuat baik. Tidak mungkin engkau terkena penyakit gila. Ibunda Khadijah pernah membela seperti itu karena Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira mengalami keguncangan jiwa, dan itu satu hal yang manusiawi. Satu hal yang manusiawi. Beliau tahanus, berdiam diri 3 tahun berturut-turut setiap bulan Ramadan. Usia 38, usia 39, usia ke-40. Setiap bulan Ramadan Rasulullah itu tahanus, merenung, memikirkan nasib umatnya. Itu Rasulullah SAW. Begitu datang Jibril, Rasulullah khawatir jangan-jangan ini bukan Jibril, bukan malaikat, ini jangan-jangan jin, dan jangan-jangan saya ini udah gila. Yang menguatkan adalah ibunda Khadijah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy juga menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan miring, Allah Subhanahu wa taala yang membela. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bahwa nikmat kenabian, risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bukti bahwa beliau bukan orang gila. Masa mendapatkan wahyu kemudian menganggap dirinya gila, berkecil hati. Nah, ini supaya Rasulullah terhibur, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela ya, disupport oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Qalam ini, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Buktinya apa? Tadi kalau kita kaitkan dengan sirah nabawiyah, beliau itu orang yang baik. Rajin silaturahim, membantu orang yang kesulitan, mencarikan pekerjaan orang yang tidak punya kerja, rajin memberi makan, ya kan? Itu adalah sifat-sifat baik
yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan sosial seperti ini kok terkena penyakit gila, tidak mungkin. Nah, itu diantara faedahnya, bahwa kita mestinya banyak berbuat baik supaya kita tidak terkena penyakit gila. Karena lawan kata daripada peduli kepada sesama adalah pelit. Nanti ini ayat surat ini ngebahas tentang orang yang pelit nanti. Gitu. Ya, ada nanti dibahas tentang orang yang pelit. Nah, orang yang pelit itu biasanya nanti bisa terkena penyakit gila harta, gila jabatan, macam-macam, ya seperti itu. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Setelah membela Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah memberikan janji. Allah menghibur dengan satu jaminan bahwa sesungguhnya engkau akan mendapatkan ajron, pahala ghairu mamnun yang tidak terputus. Pahalanya tidak akan terputus. Kenapa? Karena hingga detik ini setiap kali kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama, pahalanya ngalir kepada Rasulullah. Saya ngajar, kemudian orang mendapatkan manfaat, kemudian terinspirasi melakukan kebaikan, itu menjadi amal jariah bagi guru, bagi saya. Nah, itu saya juga transfer pahala kepada ustadz saya. Terus seperti itu, ya kan? Mengajar itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu tugasnya adalah mengajar, ya seperti itu. Maka Rasulullah mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus dengan apa? Dengan sholawatnya kita, dengan kita mempelajari ilmu agama, itu ngalirnya semua kepada Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang luhur, akhlak yang sangat agung. Ini pengakuan daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seperti apa akhlaknya Rasul. Seperti apa? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Qur'an. Akhlak Qur'ani seperti apa? Yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak mungkin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkena penyakit gila karena akhlaknya luar biasa, dan Rasulullah menjadi teladan bagi kita semua, di mana Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak seseorang pertama kali ditanyakan kepada keluarganya. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kepada orang tua, ayah, ibu, kepada istri, terutama kepada anak-anak. Ini tolak ukur kebaikan laki-laki. Ya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Dan ini ya ayat keempat dari surat Al-Qalam, faedahnya apa? Menekankan kepada kita semua untuk menghias diri dengan akhlak mulia. Karena nanti sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang bertetangga dengan Rasulullah di surga, yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah adalah yang paling bagus akhlaknya. Mulai dari ucapannya, kemudian mulai dari perilakunya, semua ya benar-benar dijaga. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu a'lamu biman dhalla 'an sabilihi, lebih tahu siapa yang tersesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, siapa yang mendapatkan hidayah. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah gila, menuduh Rasulullah tersesat. Tetapi sesungguhnya Allah yang paling tahu di antara hamba-hambanya siapa yang tersesat, siapa yang mendapat hidayah. Secara langsung ini adalah pembelaan kepada Rasulullah SAW, bukan kamu yang tersesat, tetapi mereka. Ya, kemudian ditegaskan di ayat selanjutnya, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah Fasatu besiru ayat kelima ya. Fasatu besiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Di ayat kelima sebelum inna rabbaka wa alam mandolan sabili, di ayat kelima fasatu besiru wa yubsirun. Maka mereka akan melihat, kamu pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang maftun, yang terkena penyakit, yang terkena fitnah. Jadi kan Rasulullah dituduh majnun.
Ya, siapa yang sebenarnya majnun, siapa yang sebenarnya sesat, ya, itu mereka akan melihat. Engkau pun akan melihat. Ya, seperti itu. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Allah yang paling tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan hidayah. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu mentaati al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Kalau kadzib itu artinya bohong. Kadzaba yakdzibu itu artinya dusta. Tapi kalau kadzaba yukadzibu, menuduh orang lain berdusta, atau bahasa simpelnya mendustakan. Ini orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah berdusta, mendustakan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, la tuti'il mukadzibin, janganlah mentaati para pendusta orang-orang kafir itu. Maknanya apa? Jangan kita menuruti kata-kata, keinginan, kehendak orang-orang yang membenci dan memusuhi Islam. Itu. Fala tuti'il mukadzibin maksudnya itu. Jangan kita mentaati orang yang memusuhi Islam. Jangan. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan. Waddu. Waddu itu dari kata wudun. Mawaddah. Mawaddah ya. Sering dengar kata mawaddah. Sakinah. Mawaddah. Warahmah. Sakinah apa sakinah? Tenang. Mawaddah apa? Mawaddah itu apa? Mawaddah. Suka ya. Rahmah apa? Kasih sayang. Nah, keluarga yang harmonis itu ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Sakinah itu nyaman. Suami istri saling merasa nyaman, menghadirkan kenyamanan. Mawaddah, wud itu ingin. Nah, disebutkan bahwa waddu maksudnya adalah mereka sangat ingin. Nah, mawaddah itu sangat ingin. Jadi kalau suami istri itu saling menginginkan dan keinginan itu tidak pernah pudar, nah ini namanya mawaddah. Ya, seperti itu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang kafir itu yang memusuhi Islam sangat ingin supaya kalian berlaku lunak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk bersifat lemah lembut kepada siapapun, terutama kepada orang-orang mukmin. Kepada siapapun, kepada sesama manusia, kita diperintah untuk bersikap lemah lembut, dakwah dengan santun, dakwah dengan bijak. Tetapi ada batas-batasnya. Kelemah lembutan itu ada batasnya. Batasnya apa? Masalah prinsip. Kalau sudah menyangkut urusan prinsip, nggak bisa kita berlemah lembut. Harus menunjukkan sikap. Ya. Tetapi mereka, orang-orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menuduh Rasulullah pendusta, ya, orang-orang yang memusuhi Islam sangat ingin supaya kita bersikap lunak kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya, ini kaitannya dengan orang-orang tokoh kafir Quraisy, di mana mereka merasa terhormat gitu ya, merasa dirinya adalah orang-orang terhormat. Maka mereka tidak melakukan celaan, tidak menyakiti Rasul. Ya, mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy itu berusaha negosiasi kepada Rasulullah SAW. Udah, gak usah sindir Tuhan-Tuhan kami, ya kan? Silakan kamu mau beribadah, gak apa-apa, tapi jangan menyindir Tuhan-Tuhan kami. Kemudian negosiasi yang lain disebutkan apa? Kamu sembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu gantian. Ini waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya, yudhinun itu artinya apa? Bersikap lunak. Mereka ingin kita bersikap lunak, bersikap lembek. Dalam masalah prinsip kita gadaikan. Nah, itu yang mereka inginkan. Makanya hati-hati. Hal ini bisa terjadi kalau kita tidak memegang prinsip dalam pergaulan, kehidupan sehari-hari, karena kita berinteraksi dengan mereka. Jangan sampai kita menggadaikan akidah hanya karena supaya mereka senang sama kita. Itu nggak boleh. Itu namanya mudahana. Dari kata apa? Duhnun. Duhnun itu artinya minyak. Minyak itu sifatnya adalah melunakkan. Segala sesuatu yang diolesi minyak jadi lembek, rambut. Ya, rambut dikasih minyak. Ya, jadi
jadi lentur, lembek. Nah, mereka menginginkan kita bersikap lembut. Nah, ini nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lembut, bersikap lunak. Ya, tetapi dalam urusan-urusan prinsip beliau tegas. Ya, syiddaun alal kufar, rohama bainahum. Ini asyidda di sini bukan menggunakan kekerasan fisik, tetapi tegas dalam urusan-urusan prinsip. Ya, ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah, Suhail minta kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahimnya itu dihapus. Kemudian Rasulullah menghapus. Iya, Bismillah, Bismika Allahumma. Perjanjian Hudaybiyah itu. Para sahabat marah. Sangkanya Rasulullah ini tidak tegas. Padahal Rasulullah tahu Ar-Rahman Ar-Rahim sudah terwakili dari kata Bismillah. Apalagi ada Bismika Allahumma. Ya, masih menyebut kata Allah. Sudah terwakili. Jadi itu bukan mudahana. Tapi itu adalah mudaroh. Jadi mudaroh itu adalah kita memberikan toleransi tetapi tidak menggadaikan prinsip. Mudaroh. Tapi kalau mudahana, kita berlunak-lunak, berlemah lembut dengan menggadaikan prinsip. Contoh, mohon maaf ini ya, saya sebagai dai, saya pengen mendakwahi orang-orang yang masih minum. Maka saya supaya dakwah saya diterima, saya masuk ke dalam lingkaran mereka, ke dalam circle mereka. Maka supaya kata-kata saya didengar, saya ikutan minum. Nah, itu mudahana itu. Nah, itu nggak benar. Itu bukan yang mereka ikut saya berangkat ke masjid, saya ikut teler. Iya kan? Itu mudahana, menggadaikan prinsip. Tapi kalau saya datang ke circle mereka, saya tidak minum, hanya sekedar menyampaikan dakwah dengan santun, dengan baik, itu mudaroh. Sehingga mereka terpesona dengan akhlak kita, ya kan? Dengan keteguhan kita terus mendakwahi, ya, itu bagian daripada mudaroh. Bukan mudaroh ya Pak ya. Mudaroh, lawan katanya mudahana. Baik, waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti kullahallafin mahin. Ini sepertinya saya harus berdiri, saya tulis supaya ada yang dilihat begitu. Kalau duduk terus di sini bisa ngantuk, apalagi ruangannya ber-AC, ya kan? Ruangannya ber-AC, suasananya mendukung. Wala tuti kullahallafin mahin. Halafin mahin. Halaf itu orang yang banyak bersumpah. Dari kata hilfun itu sumpah ataupun janji. Jangan kamu taati orang yang banyak bersumpah. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit berjanji. Biasanya orang yang seperti itu nggak bisa dipercaya. Lihat, yang suka ngobrol-ngobrol sumpah, ngobrol-ngobrol janji, itu mesti bohong. Ya, dan itu awal mula penderitaan rakyat diawali dengan kata kalau saya terpilih bla 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 bla. Nah, itu. Ya, wala tutiqullahallafin mahin, jangan kamu taati orang yang suka bersumpah, orang yang suka ngobrol janji, mahin, orang yang terhina. Orang yang banyak bersumpah itu mesti terhina. Dikit-dikit wallahi. Berarti apa? Dia pribadinya tidak dipercaya. Ya kan? Seperti itu. Dan para politisi itu, mohon maaf, kita tidak perlu menyebut nama, merek, ataupun inisial, sama sekali tidak perlu disebut. Para politisi itu tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Makanya mereka kaget, kok rakyat percaya ya? Ya, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya adalah hammazin masya'in binamim. Hammazin masya'in binamim. Hammaz, insyaallah bapak-bapak sekalian hafal ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Hammaz itu adalah orang yang suka mengejek orang lain. Ayat Al-Quran itu kan tegas ya. Wailun, celakalah orang yang suka mengumpat. Wailun likulli humazah, mengumpat, menyakiti orang lain dengan kata-kata. Lumazah, menyakiti orang lain dengan perbuatan. Hammaz, banyak mengumpat, mengejek orang lain.
ya, menghinakan orang lain dengan kata-kata yang mungkin katanya niatnya bercanda. Nah, itu biasanya orang hari ini bersembunyi di balik kata bercanda. Kan saya cuma bercanda. Nah, tapi di balik candanya itu ada unsur meremehkan, merendahkan orang lain. Nah, ini hammazin masya'in binamin. Halam, suka bersumpah, ngobrol janji, mahin, terhina. Hammaz, suka mencela, mengumpat. Masya, dari kata jalan. Masya yamsi itu berjalan. Tamasya, jalan-jalan. Masya'in binamim, dia itu mondar-mandir ke sana kemari, tujuannya untuk apa? Namimah. Namimah itu mengadu domba. Di depan kita terlihat manis, di belakang dia menusuk, ya kan? Harga diri kita dihancurkan sama dia. Itu ada orang seperti itu. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, orang seperti ini tidak layak dijadikan teman, tidak layak dijadikan rekan bisnis. Dan ada orang yang pintar menyembunyikan amarahnya, kebenciannya, kedengkiannya di depan kita, tetapi di belakang dia menjelek-jelekan kita. Nah, ini namim, ya, namimah. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa bahaya namimah itu lebih dahsyat daripada sihir. Sihir itu paling efeknya nunggu sehari, 2 hari, hitungan pekan, hitungan bulan. Tapi kalau namimah itu paling cepat. Ya, jadi bahaya namimah lebih menakutkan daripada bahaya sihir. Ya kan? Coba aja, misalkan Bapak sekalian didatangi orang, ya, oh si fulan gini-gini, pasti ada efeknya kan? Percaya atau nggak percaya, pasti berpengaruh, ya, dalam diri kita. Makanya kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan orang lain di depan kita, khawatir, ya, harusnya kita waspada. Jangan-jangan nanti dia juga ngejelekin kita di hadapan orang lain. Nah, kemudian ayat selanjutnya, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ya, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dia mencegah orang lain dari berbuat kebaikan, atau dalam tafsiran yang lain juga disebutkan bahwa menghalang-halangi orang lain berbuat baik, atau dia ini pelit. Manna'il khairi itu apa? Al khair itu kan harta. Dalam surat Al-Adiyat disebutkan innal insana li rabbih lakanud wa innahu lasyahid. Gimana? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair di situ maksudnya apa? Harta. Manusia itu suka harta, dan maksud di sini juga adalah manusia, ada orang yang menghalang-halangi dari tersalurnya harta itu, tidak mau berbagi harta. Manna'ilil khair, tidak mau berbagi harta, pelit. Manna'ilil khairi mu'tadin athim. Mu'tadin itu dari kata tidak itu menyakiti orang lain. Athim itu apa? Dari kata ismun, dosa, banyak berbuat dosa, menghalangi orang lain, pelit, ya kan? Pelit, kemudian menyakiti orang lain, kemudian banyak berbuat dosa. Jangan ditaati orang yang punya sifat seperti ini. Nah, ini sifat-sifat tercela yang harus dijauhi. Utullin ba'da dzalika zanim. Ayat selanjutnya adalah utullin ba'da dzalika zanim. Utulin itu artinya keras, wataknya keras, sadid, temperamen. Nah, ada orang seperti itu ya, keras, pokoknya pembawaannya itu menakutkan, garang. Nah, seperti itu. Gimana, Pak? Sangar, ya. Itu nggak disukai akhlak seperti itu. Sangar, masa sama muslim kok sangar? Ya, nggak boleh sangar-sangaran kayak gitu. Ya, utulin ba'da dzalika zanim. Dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, keburukan-keburukan yang dia lakukan, maka semua orang tahu dia mempunyai tanda, mempunyai sebutan tertentu yang menjadi kekhasan dia. Paham ini? Zanim itu sebenarnya adalah seperti kalau binatang itu kambing.
Kambing, ada jenis kambing yang telinganya panjang, ya. Kambing etawa ya. Kambing etawa. Itu kan kekhasan dia ya. Nah, kelebihan dia itu. Nah, kelebihan kambing etawa diantaranya adalah telinganya itu panjang menjuntai sehingga jadi ciri khas dia. Nah, orang disebut zanim adalah ketika dia mempunyai ciri khas tetapi ciri khas keburukan. Mohon maaf, misalkan dia suka mabok-mabokan. Oh, itu suka mabok, si pemabuk. Nah, gitu. Atau mohon maaf, ada orang yang suka apa? Makannya kalau makan banyak banget. Sehingga dia punya ciri khas, perutnya buncit. Ya. Kalau jalan kayak orang bawa magicom. Wah, gitu. Nah, itu. Nah, ini itu tuh. Jadi dia punya ciri khas yang buruk. Nah, juga dijelaskan bahwa zanim ini adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada seorang anak yang dinisbatkan bukan kepada ayah biologisnya. Apa bahasa ininya? Anak apa? Anak haram. Nah, sifat-sifat ini halaf, hamas, masya, manal khair, mu'tadin, asim, mutulin, itu keras segala macam. Semua sifat-sifat itu ada pada diri seseorang yang sangat memusuhi Rasul. Namanya siapa? Ya betul, Abu Lahab itu sangat memusuhi Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal. Tetapi tokoh Quraisy yang disinggung dalam surat Al-Qalam ini bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan Abu Sufyan, tapi Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah ketika mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Qalam ini, dia nggak terima. Kenapa? Katakanlah ini dia merasa tersinggung dengan ini. Halaf, suka bersumpah, kemudian hamas, suka mengumpat, kemudian pelit, ya kan, suka menyakiti orang lain, kemudian berperilaku kasar. Itu dia mungkin masih oke lah, itu emang saya kayak gitu. Tapi ketika disebut dirinya zanim, anak haram, itu dia nggak terima. Apalagi ayat selanjutnya mengindikasikan memang Al-Walid bin Mughirah yang disinggung, an kana dzamalin wa banin. Dia orang yang berharta dan punya anak. Anaknya termasuk jenderal yang tidak pernah kalah dalam perang. Siapa? Khalid bin Walid. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang berpengaruh, ya kan, punya harta, punya kedudukan yang tinggi, gitu. Penguasa Darun Nadwah, ya kan. Kemudian dia juga berperilaku kasar, sangar, semua orang segan dan takut sama Al-Walid bin Mughirah. Tapi ada satu yang disinggung di sini. Kok saya disebut anak haram? Oke lah, saya keras, saya punya banyak harta. Iya, tapi kok saya disebut anak haram? Padahal namanya kan bapaknya Al-Walid bin Mughirah. Maka dia buru-buru menemui ibunya, mencari ibunya, nanya, kok saya dituduh anak haram tuh sama Muhammad? Ngaku, Bu, bapak saya siapa? Nah, ternyata betul, ibunya ngaku, iya dulu saya pernah selingkuh. Nah, ini diantara mukjizat ikhbari, ijaz ikhbari. Ya, kemukjizatan Al-Quran bisa mengungkap rahasia yang sudah lama sekali. Bahkan itu kan bukan rahasianya Al-Walid bin Mughirah, tapi rahasia ibunya. Sampai ibunya harus mengaku karena memang pernah berbuat selingkuh. Jadi bisa mengungkap masa lalu dan bisa meramal masa depan. Ini ayat selanjutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Orang itu ketika disebutkan ayat-ayat kami, ketika dibacakan ayat-ayat kami, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. Nah, orang ini, kata Al-Quran, sanasimuhu alal khurtum. Apa sanasimuhu alal khurtum? Kami akan memberi tanda di hidungnya. Sanasimuhu alal khurtum. Tanda, kalau dalam bahasa Arab itu wasimun. Ya, binatang ternak, sapi, kuda, kalau banyak jumlahnya ditandain dengan apa? Besi panas ya. Tahu ya Pak ya? Ditandain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini yang perilakunya seperti ini, kasarnya luar biasa, memusuhi Rasulullah, mengatakan Al-Qur'an itu dongeng, nanti akan aku beri tanda di mukanya, tepatnya di hidung.
Penyebutan hidung itu aja udah jelek. Coba dalam bahasa Indonesia, hidung itu bagus nggak? Mana si fulan? Tidak nampak batang hidungnya. Ah, nggak enak kan? Apalagi kalau dalam bahasa Indonesia, orang nggak benar disebutnya dengan hidung belang. Hah, iya kan? Nah, ini Al-Quran untuk menghinakan Al-Walid bin Mughirah bukan hanya menyebut hidung, tapi khurtum. Khurtum itu artinya apa? Belalai. Nyebut hidung aja udah jelek. Apalagi ini khurtum, diganti hidung anpun, diganti khurtum, belalai. Kami akan memberikan tanda di belalainya itu, di hidungnya itu. Dan betul, ini surat Al-Qalam turun di awal-awal dakwah. 1-3 tahun pertama Rasulullah berdakwah. 10 tahun kemudian, tepatnya 12 tahun kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Al-Walid bin Mughirah masih memusuhi Islam, ikut perang Badar, hidungnya terluka. Ini ijaz ikhbari, bisa mengungkap masa lalunya Al-Walid bahkan sebelum dia lahir gitu ya. Masa lalu ibunya Al-Walid yang ternyata selingkuh dan bisa memprediksi masa depannya dia. Sanasimuhu alal khurtum, hidungnya terkena panah atau apa gitu ketika perang Badar. Ini diantara mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan tokoh kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada 2 kisah lagi dalam surat Al-Qalam, tetapi waktunya mungkin tidak cukup. Insya Allah di bulan yang akan datang kita akan mengkaji 2 kisah selanjutnya dalam surat Al-Qalam, yaitu kisah pemilik kebun dan kisah Nabi Yunus. Ya, tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Kita akhiri terlebih dahulu. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.